Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta FCC yang saya hormati dan saya banggakan, Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat mengikuti sebuah program yang diselenggarakan oleh AGSI. Semoga perjalanan FCC untuk siang ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk materi siang hari ini adalah pembelajaran bahasa Inggris dengan tema descriptive text untuk siswa kelas 7 SMP. Oleh karena itu, dipersilahkan pada Ibu Ajidar untuk memulai pembelajaran ini. Dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ghazali yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang descriptive text. Baiklah siswa-siswi itu semuanya, descriptive text ini khusus untuk siswa kelas 7 ya. Adapun KD yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang descriptive text yaitu 3.7, yang itu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks. Yang kedua yaitu 4.7 teks deskriptif, kemudian 4 menangkap makna secara kontekstual terkait dengan sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. Nah, sedangkan indikatornya yaitu siswa mampu membedakan struktur teks dengan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi, kemudian terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana. Yang kedua yaitu memberikan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulisan dengan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda. Next, definition of descriptive text. Oke, siswa semuanya, definition of descriptive text
Yang pertama, descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. The second one, it could also be said that the descriptive text is a text that describes what kind of a person or things, describe it, good shape, its properties, and other numbers. Generic structure-nya, identification, identify about the things that you are going to describe, or introduction. And the description, detailed information about the thing with the characteristic. Jadi ada dua generic structure-nya. Yang pertama yaitu introduction, dan yang kedua yaitu description. Kemudian language feature, and kemudian using present tense and adjective phrase. Okay. Next is okay. Today we focus on describing people. Jadi hari ini kita hanya terfokus kepada mendescribe seseorang. Oke, siswa semuanya? Kita lanjut ke in describing someone you should concern with. Nah, ada 5 poin penting ketika kita mendescribe seseorang. The first one is age. The second one is appearance. And the third one is skin color. The fourth one is face and hair. Nah, kamu bisa lihat keterangan dari appearance itu bagaimana, kemudian skin colornya bagaimana, face-nya bagaimana, ada di sebelah ya, bisa kita lihat di sebelah. Oke, in describing people. Okay, like we see this. In describing people, jelaskah siswa semuanya tampilannya? Tampilannya jelaskah? Okay. Jelas sih. The first one is face, build, nose, hair, eye, cake, age, and mouth. Nah, in the next picture, kamu bisa melihat di gambar berikutnya akan kelihatan itu. Age itu like this, ya, this one. Okay, young people, okay, middle age, or the old, itu bagian age. Okay. Let's describe people. Nah, di bawah ini kamu akan kelihatan ini age, kemudian wage, kemudian age-nya. Jadi ini adalah gambar ini adalah keterangan dari describing people with concern with age, appearance, skin color, face, and hair. Okay. Next is okay. Pay attention to the following text. This is an example of descriptive text. Nah, ini adalah contoh dari descriptive text yang mendeskripsikan seseorang, someone's description. Anton is a junior high school student. He goes to assembly 6 every day. He goes to school on foot. Anton likes reading books and he goes swimming every week. He always respect and obey his parents and teacher. Nah, ini adalah contoh dari teks deskriptif. Nah,
Untuk paragraf pertama kita sebut apa tadi anak-anak? Paragraf pertama yaitu kita sebut dengan introduction. Dan paragraf kedua kita sebut dengan description. Oke, sampai di sana do you have any question so far? Okay? No question so far? Okay? If there is no question, now this is the exercise for you all. Yeah, make by your own. First one is a descriptive text about your parents, your pet, your favorite food, your brother or your sister. Choose one of the topic and share your project skills. Jika tidak ada pertanyaan, Pak, kita tutup atau bagaimana? Terserah kepada Bapak moderator. Baik, peserta FCC yang saya banggakan, alhamdulillah pemaparan materi dari Bu Ajidar telah selesai dan dipersilahkan kepada yang masuk di room untuk bertanya. Waktu 10 menit untuk tanya jawab. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, Bun. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi saya sudah menuliskan pertanyaan di chat. Saya mau bacakan saja. Tadi presenter sudah menjelaskan tentang yang deskriptif, ya. Kalimat yang deskriptif atau contoh yang bentuk deskriptif. Nah, pertanyaan saya, kira-kira adakah ciri yang bisa kita pahami lebih mudah? Lebih mudah kita memahami karena background saya adalah guru IPA. Jadi kayaknya agak susah untuk memahami yang deskriptif sama naratif. Makanya saya meminta yang bisa kita pahami secara mudah, begitu Bu. Gambarannya. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Ajidar, Ya, sama-sama. langsung dijawab. Oke, baik Bu, saya jawab pertanyaan Ibu. Deskriptif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang seseorang. Dia adalah fakta, Bu, ya. Yaitu tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Apa perbedaan deskriptif teks dengan naratif teks? Kalau naratif teks itu dia berupa cerita. Nah, jadi siswa diajak untuk menggunakan daya hayalnya. Nah, jadi fungsi dari naratif teks yaitu memberikan hiburan. Sedangkan deskriptif teks itu memberikan informasi yang nyata kepada pembaca. Itu perbedaan antara deskriptif teks dengan naratif teks. Oke. Bagaimana Bu Yulia? Sudah jelas? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, jika ada pertanyaan yang lain, silakan. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Yuliana Podunggi. Apakah kita kalimat yang kita buatkan untuk deskriptif kita jadikan sebagai naratif teks? Oke, baiklah Ibu Juliana. Deskriptif teks itu menggunakan simple present tense. Berarti kalimatnya itu kalimat aktif. Nah, sementara
narrative text kita menggunakan simple past tense, yaitu kejadiannya sudah berlalu. Jadi cerita-cerita itu terjadi pada masa yang lampau. Contohnya dongeng, fable itu cerita si kancil dan buaya misalnya. Pokoknya yang tokohnya binatang. Legenda, misalnya terjadinya Danau Toba. Nah, itu juga jenis teks naratif. Jadi berbeda ya Bu ya antara kalimat yang kita gunakan untuk descriptive text dan untuk narrative text. Yang jelas untuk descriptive text kita menggunakan simple present tense ya Bu. Dan untuk narrative text kita menggunakan simple past tense karena kejadiannya sudah berlalu. Ceritanya cerita hayalan kebanyakan. Oke, makasih. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kalau kita mau pakai descriptive text itu berarti cerita yang sementara berlangsung. Sementara yang naratif itu yang sudah lewat, begitu Bu ya? Bisa disimpulkan seperti itu. Bisa yang sedang berlangsung atau bisa juga informasi atau fakta akurat yang ada pada diri seseorang. Karena descriptive text ini bisa juga berupa bibliografi dari seseorang Ibu. Oh, oke. Makasih Bu. Dipersilahkan Bu Roro atau Bu Desmalisa jika ingin sharing dan diskusi bersama. Ada pertanyaan? Baik peserta FCC yang saya hormati, ternyata waktu kurang 3 menit. Jadi lebih baik kami beri kesempatan kepada Ibu Ajidar untuk memberikan kesimpulan akhirnya. Dan setelah kesimpulan akhir maka program FCC ini dinyatakan berakhir. Saya selaku moderator mohon maaf atas semua kesalahan yang terjadi selama kurang lebih 1 jam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di room FCC kita ini. Dapat saya simpulkan bahwa descriptive text itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi kepada pembaca. Nah, di dalam descriptive text ini ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan expert kita, yaitu descriptive text itu bisa berupa bibliografi dari seseorang, cerita tentang kehidupan nyata seseorang, atau fakta-fakta yang ada pada diri seseorang. Kalau kita mendescribing people ya, tadi kan materinya tentang describing people. Nah, kalau ada juga lagi mendescribing things, mendescribing sesuatu, misalnya benda atau rumah atau sekolah kita yang kita terangkan, yang kita deskripsikan. Bisa juga describing tempat, misalnya tempat wisata dan yang lain-lainnya. Jika kita memberikan informasi seperti itu, tentu kita mengeluarkan informasi-informasi fakta tentang tempat itu, tentang orang itu, dan tentang benda-benda itu. Nah, itu dia descriptive text. Descriptive text ini menggunakan simple present tense. Simple present tense ya Bapak Ibu ya, penggunaan kalimatnya. Nah, demikianlah dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.